Good morning semuanya. Hari ini gua bakalan sholat Idul Adha di rumah gua, bukan di kampung. Episode ya kemarin kan di kampung, hari ini di rumah. Oke. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita memperingati Hari Raya Agung, Hari Raya Idul Adha, karena dibarengi dengan ibadah haji di Makkah dan Madinah. Semoga dengan Hari Raya Idul Adha ini kita bisa menyadari sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah pada kita umatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya, dan insyaallah kalau kita jadi sebagai umatnya, dan insyaallah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi أنزل العيد من أكبر شعائر الإسلام وجعل ترهية لفاعله
شمائله وسيلته الكرام وسبحان الله الذي بارك فيها فرحة للأنام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله مثل إبراهيم وهو خليله وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وأهل بيته صلاة وسلاما كثيرا بفضله وشرفه. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا من المنفقين. ولذلك قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فليمت إن شاء الله يهوديا أو إن شاء الله نصرانيا. الحديث. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Mengawali khutbah ini kami berwasiat kepada kita seluruhnya semua, terutama terhadap diri kami pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin rahimakumullah. Saat ini kita berada pada hari 10 pertama bulan Dzulhijjah, hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya berpuasa mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-9, terutama pada hari ke-9 yaitu yang disebut dengan puasa Arafah. Berbakti kepada orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertaubat dari semua dosa, lebih giat lagi menghadiri majlis-majlis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, memperbanyak doa, memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak sedekah dan yang lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Begitu mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan ayat 3, wal fajr wa layalin 'ashr wa syaf'i wal watr, yang artinya demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi hari raya kurban, demi hari raya kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utamakah daripada jihad di jalan Allah? Maka Rasulullah menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan suatu apapun dari jiwa dan hartanya, karena ia mati syahid di medan jihad. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, At-Tirmidzi
At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari yang utama sepanjang tahun, yaitu hari Arafah atau hari ke-9 Dzulhijjah. Pada hari Arafah kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai macam kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai puasa Arafah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah," yang artinya puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperjelas keutamaan hari Arafah. Dalam sabdanya Rasulullah bersabda, tidak ada hari yang Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak yang Ia bebaskan kecuali pada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah syaitan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista, dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Malik. Hal ini dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya pada hari itu. Hal-hal semacam ini itu tentu sangat dibenci dan tidak disukai oleh syaitan. Hadirin rahimahullah. Hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalul doa doa yaumul Arafah, wa afdalul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Yang artinya doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baiknya yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um yang berbunyi, telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan yang terakhir malam Nisfu Sya'ban. Masyaallah muslimin rahimahullah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل أعياد الأفراح والسرور وضعف للمتقين والمضحين جزيل الأجر، وهذا علينا فيه من سائر الضلال والغرور. أشهد أن لا إله إلا الله الذي يشرع بها لنا صدر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أقام الإسلام بعد الدثور. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الأنور وعلى آله وأصحابه وصحبه. Salam
lama ya kan. Mana? Sendalnya ini. Ayo lewat aja. Ada sapi, oke. Tapi ini cuma satu, kemarin cuma dua. Nah, halo. Tapi aku tidak sanggup. Ya, nah, sapinya ada di belakang, di belakang, tepat belakang. Kal? Apa? Oke, udah gua skip aja sampai sini. Sampai jumpa. Bye bye.